black stink on me, boy. But I got a little problem with this Coach Haskins and all the colored boys. Look out for each other. Don't turn your back on none of them crackers. Tahun 1960-an, rasisme di Amerika Serikat sedang panas-panasnya. Orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 2. Kali ini saya akan membawakan sebuah film biopik tentang perjuangan sebuah tim basket Universitas El Paso, Texas, yang dilatih oleh Don Haskins. Texas Miners menjadi tim pertama yang menggunakan pemain inti berkulit hitam, sempat mendapat teror dari pendukungnya, tapi semua itu mereka bayar dengan kemenangan yang berhasil mengubah stigma orang kulit putih terhadap mereka. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Glory Road. Texas 1965, terdapat seorang pelatih basket wanita bernama Don Haskins. Dia terkenal keras saat berlatih, dan itu berhasil membawa timnya juara. Don Haskins memiliki 3 orang anak dan 1 orang istri. Dia hidup bahagia di sebuah peternakan di Texas. Ketika asyik bermain bersama anaknya, Haskins mendapat telepon dari Texas Western College El Paso, menawarkannya posisi pelatih basket di kampus itu. Karena El Paso adalah kampus yang kecil, maka Don Haskins akan ditempatkan di asrama pria bersama keluarganya. Dia pun menerima tawaran itu dan langsung berangkat ke kampus. Haskins mengajak asistennya, Moe Iba, dan langsung diperkenalkan dengan Rosemore, pelatih kebugaran sekaligus penasihat spiritual. Haskins dan asistennya langsung berkeliling melihat para pemain, dan sayangnya pemain yang mereka miliki sangat lemah. Lapangan basket yang mereka punya juga terlihat sangat tidak terawat, dan itu semua diperparah dengan tidak adanya budget untuk merekrut pemain. Haskins pun langsung mengajukan protes kepada salah satu pengurus kampus. Tapi dia berterus terang, budget mereka sudah dialokasikan ke football. Alhasil, Don Haskins dan stafnya pergi ke Kansas untuk memberikan beasiswa pada para pemain incarannya. Tapi semua menolaknya karena Texas Western Miners adalah tim yang lemah. Mata Haskins tertuju pada satu bocah kulit hitam bernama Bobby Joe Hill di bangku cadangan. Haskins langsung berbicara pada pelatihnya dan dia menganggap Joe adalah pemain yang sok pintar dan tidak bisa memimpin. Haskins langsung menemui Joe dan menawarkannya beasiswa penuh di Texas. Awalnya Joe menolak karena dia tidak mau menjadi pemain cadangan lagi. Tapi Haskins meyakinkan Joe akan menjadikannya pemain inti. Bobby Joe Hill menjadi pemain pertama yang direkrut Haskins. Haskins berbagi tugas dengan Mo. Haskins akan pergi ke Indiana, sedangkan Mo akan pergi ke New York untuk mencari pemain berkulit hitam. Karena baginya, pemain kulit hitam tidak kalah hebatnya dengan pemain kulit putih. Rosemore menyanggah keputusan Haskins dan menganggap remeh kemampuan orang kulit hitam. Singkat cerita, mereka semua berangkat. Haskins langsung menemui seorang pekerja pabrik besi di Indiana, bernama Harry Flournoy. Harry tidak menggubrisnya, dan mengira Haskins akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dia pun lari meninggalkan Haskins, tapi betapa terkejutnya dia melihat Haskins yang sudah ada di rumahnya. Haskins menyampaikan keinginannya, memberikan Harry beasiswa penuh dan bermain basket untuk Texas Western College. Ibunya menyambut baik tawaran Haskins, meskipun Harry tidak ingin melanjutkan kuliah. Haskins mengunjungi pemain incaran selanjutnya di Indiana, yaitu Orsten Artis. Awalnya Orsten meremehkan semua masukan dari Haskins. Haskins menantang Orsten untuk melewatinya. Segala trik dan tipu daya dari Orsten tidak membuat Haskins terkecoh. Dia memberikan sedikit pelajaran dan Orsten menjadi pemain ketiga rekrutan Haskins. Cerita beralih ke Bronx, New York. Moe berhasil mendapatkan 3 pemain kulit hitam, yaitu Neville Shedd, Willie Chager, dan Willie Worsley. Tapi Moe harus rela kehilangan bajunya karena keisengan mereka. Singkat cerita, mereka bertiga berangkat ke Texas. Mereka semua merasa heran dengan lingkungan sekitar yang kering dan berbeda jauh dari New York. Di sisi lain,
Don Haskins mendapat peringatan karena merekrut banyak sekali orang kulit hitam. Tapi Haskins tidak mempedulikan hal itu karena di mata dia semua manusia adalah sama. Para rekrutan baru berkumpul di ruang makan dan mencoba beradaptasi dengan kebiasaan orang di selatan. Burrito? No, hot doggo. Nacho burrito? No, I'm looking for hot doggo. Tim basket kampus berkumpul di satu meja. Jerry Armstrong, salah satu anggota tim musim lalu, memperhatikan mereka keheranan. Karena pada waktu itu hanya sedikit sekali orang kulit hitam di Texas. Terjadi ketegangan di antara mereka. Mereka semua mulai menunjukkan kemampuannya di ruang makan. Seketika suasana menjadi hening dan mereka melakukan pertandingan basket menggunakan kol. Kondisi kantin menjadi kotor dan berantakan. Rosemore yang menerima aduan langsung masuk dan memarahinya. Keesokan harinya, mereka kedatangan satu pemain lagi, yaitu David Layton. Dia adalah pemain basket terkenal dari kota Houston. Latihan pun dimulai. Haskins memberi aturan yang harus mereka jalani. Tidak boleh mabuk, tidak boleh tidur larut malam, dan tidak boleh berkencan. Tapi di saat coach menjelaskan aturannya, Joe nyeletuk, dan mereka semua dihukum. Seakan tidak kapok dengan kejadian tadi sore, Bobby Joe mengajak teman-temannya ke bar. Tentu saja mereka semua tidak menolak kecuali David Layton. Sesampainya di bar, para pengunjung melihatnya aneh, keheranan. Mereka semua menghabiskan malam dengan minum-minum dan mabuk. Joe berkenalan dengan salah satu pelayan bar di sana bernama Tina, yang ternyata mereka berdua satu angkatan. 31 hari sebelum musim dimulai, Haskins sudah melihat keanehan dari mereka yang lemas dan kelelahan karena begadang di bar semalam. Mereka semua langsung mendapat hukuman, lari bolak-balik lapangan dan latihan bertahan. 2 minggu sebelum musim dimulai, mereka latihan seperti biasa dan terjadi sedikit gesekan di antara pemain. Masalah lain muncul, nilai Harry Flournoy turun. Haskins memberikan waktu 2 minggu untuk memperbaiki nilainya. Tapi tiba-tiba ibu Harry datang dan mendampinginya selama belajar di kelas. Yes, ma'am. Harry Kane, my son, Harry Kane. Yes, ma'am. Sons? And what is a Pluton? Harry. Latihan dilanjutkan, kali ini Neville Shedd kena semprot oleh Haskins karena performanya saat latihan terus memburuk. Setelah selesai latihan, Haskins masuk ke kamar Shedd dan memberikan tiket pulang karena performanya tidak sesuai harapan. Tentu saja Shedd menolak dan meminta kesempatan kedua, tapi Coach Haskins tidak menghiraukannya. Sehari sebelum musim dimulai, Coach Haskins memberikan sebuah kalimat penyemangat sebelum latihan. Tiba-tiba Shedd datang meminta kesempatan kedua. Shedd akhirnya ikut latihan terakhir bersama, tapi hidungnya berdarah karena tersikut oleh David. Shedd tidak mau pergi ke dokter, dia tetap ingin bermain dan membuktikan diri pada coach bahwa dia layak. Melihat keteguhan hati Shedd, akhirnya Haskins memasukkan Shedd dalam tim. Musim mereka dibuka dengan pertandingan melawan tim lemah, Eastern New Mexico State. Tidak ada tepuk tangan dari para penonton untuk para pemain kulit hitam. Semua hening dan tidak menganggap mereka ada. Pertandingan dimulai. Sempat tertinggal di awal pertandingan, tapi akhirnya Texas Western bisa menang dengan 4 angka. Setelah pertandingan selesai, para pemain New Mexico menolak berjabat tangan dengan pemain kulit hitam. Di malam setelah pertandingan, Coach Haskins memergoki Joe sedang berpacaran di atap. Alhasil, dia pun dihukum berlari di tribun malam itu juga. Perjuangan Texas Western berlanjut. Kali ini mereka melawan tim unggulan keempat yaitu Iowa. Seperti biasa,
Haskins menurunkan mayoritas pemain kulit hitam di timnya. Babak pertama usai, dan Iowa mengungguli Texas dengan 16 poin. Di ruang ganti, Haskins tetap ingin menggunakan taktiknya, walaupun terbukti tidak berjalan di babak pertama. Babak kedua dimulai, dan tidak ada perubahan berarti untuk mereka. Haskins meminta timeout. Akhirnya, Coach Haskins membebaskan pemainnya bermain dengan gaya mereka. Dan benar saja, mereka tampil tanpa beban. Angka demi angka berhasil mereka dapatkan. Sampai akhirnya, Texas Western Miners bisa membalikan keadaan. Setelah pertandingan, mereka menyelinap keluar asrama untuk pergi ke sebuah pesta. Tapi kali ini, pemain kulit putih juga ikut bersama mereka. Ternyata mereka semua menghadiri pesta khusus orang kulit hitam. Tentu saja Jerry Armstrong dan pemain kulit putih lainnya dipandang sinis. Kedekatan mereka sebagai tim mulai terbentuk. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam lagi. Mereka semua sudah bersatu menjadi satu tim. Perjuangan mereka berlanjut, pertandingan demi pertandingan mereka menangkan tanpa satu kali pun kekalahan. Wajah para pemain Texas Western Miners menghiasi koran lokal. Kemenangan 100% mereka menjadi perbincangan hangat di Amerika Serikat. Tapi masalah baru muncul. Saat mereka sarapan di sebuah restoran, Syed yang sedang pergi ke toilet dipukuli oleh orang kulit putih. Tentu saja kejadian itu menyulut amarah mereka dan langsung pergi dari tempat itu. Ketakutan menghantui mereka, dan mulai sekarang, jika ingin keluar, mereka semua harus berpasangan agar bisa saling menjaga. Tidak hanya itu, Coach Haskins juga menerima surat ancaman dari orang tak dikenal karena dekat dengan pemain kulit hitam. Di saat akan memulai latihan, Willie Chager mendadak kolaps di lapangan. Ternyata, Willie memiliki kelainan sejak lahir, yaitu jantungnya yang tumbuh lebih besar dari biasanya. Haskins tidak mau ambil resiko dengan keadaan Willie, tapi dia terus bersikeras untuk bermain di pertandingan selanjutnya. Sebagai gantinya, Willie tetap diperbolehkan ikut untuk menyemangati teman-temannya di pinggir lapangan. Singkat cerita, mereka berangkat ke Dallas untuk melanjutkan pertandingan. Di saat yang bersamaan, tim dari Kentucky juga datang. Kentucky College adalah juara bertahan musim lalu dan merupakan tim terkuat saat ini. Pelatihnya, yaitu Adolph Rupp, terlihat meremehkan Haskins. Pertandingan selanjutnya adalah melawan East Texas University. Mereka tidak disambut baik di sana dan hampir terjadi kericuhan. Pertandingan berjalan panas dan seimbang. Tapi, akhirnya Texas Western dapat membungkam para penonton yang mencacinya. Saat kembali ke hotel, kejadian buruk menghampiri mereka lagi. Kamar mereka diacak-acak dan tertulis kata-kata kasar di tembok. Mereka pun memutuskan untuk pergi dan langsung menuju Seattle. Kejadian barusan sangat mempengaruhi mental mereka. Mereka semua ketakutan akan teror selanjutnya. Perjuangan mereka pun berlanjut. Kali ini mereka harus menghadapi tim kuat lainnya, yaitu Seattle. Serangkaian teror yang menimpa ternyata berpengaruh pada performa mereka di lapangan. Hari itu, mereka bermain tidak kompak dan menelan kekalahan pertama. Tentu saja Coach Haskins marah. Terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Mereka semua saling menyalahkan. Tapi Coach Haskins menyemangatinya kembali dan menyuruhnya fokus untuk pertandingan selanjutnya. Kansas Jayhawks menjadi lawan mereka selanjutnya. Salah satu tim unggulan yang diisi pemain-pemain berbakat. Saat pertandingan akan dimulai, ibu dari Willie Chager datang dan memohon untuk memainkan anaknya.
I don't care if it's just 5 minutes. Dan akhirnya, Willie diizinkan untuk bermain. Pertandingan dimulai. Kansas bermain sangat agresif sejak awal. Babak pertama berjalan dengan sengit. Begitu juga babak kedua dan harus dilanjutkan ke babak overtime. Pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi Kentucky di final. Pemain dari kedua tim terlihat sangat berambisi merebut satu tiket final, sehingga terpaksa memainkan babak overtime kedua. Babak overtime kedua berjalan lebih alot. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi. Kansas Jayhawk hampir dipastikan lolos, tapi lemparan Jojo White dianulir karena dia menginjak garis. Akhirnya Texas Western berhasil lolos ke babak final untuk pertama kalinya melawan Kentucky. Mimpi mereka menjadi kenyataan. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju juara. Sebelum pertandingan final melawan Kentucky, diadakan sebuah konferensi pers. Adolph Rupp meremehkan kekuatan Texas Miners yang mayoritas diisi oleh orang kulit hitam. Para pemain yang menontonnya di TV tampak kesal dengan sikap Adolph Rupp. Tidak hanya Rupp yang meremehkan. Saat selesai konferensi pers, Haskins mendengar beberapa orang kulit putih yang menghina pemainnya. Don Haskins mengumpulkan seluruh anggota tim. Dia memberikan kata-kata semangat untuk mereka, dan secara mengejutkan, Coach Haskins hanya akan memainkan pemain kulit hitam untuk final besok. Jerry Armstrong dengan besar hati menerima keputusan Haskins dan membiarkan mereka bermain untuk menunjukkan bahwa warna kulit tidak akan bisa menghalangi mereka menjadi juara. Pertandingan final segera dimulai. Seluruh warga Texas dan orang kulit hitam di seluruh penjuru Amerika menonton pertandingan bersejarah ini. Ini adalah kali pertama dalam sejarah basket Amerika tim yang menggunakan mayoritas pemain kulit hitam dapat menembus final kejuaraan NCAA. Pertandingan pun dimulai. David Layton langsung ngegas dan memberikan dunk di depan pemain Kentucky. Pertandingan berjalan dengan seimbang dan keras, sampai-sampai Adolph Rupp masuk ke lapangan. Salah satu pemain Miners, yaitu Harry Flournoy, terjatuh dan cedera. Itu berarti hanya tersisa satu pemain di bench. Bobby Joe Hill menjadi bintang hari itu dengan 2 kali steal berturut-turut. Adolph Rupp terlihat cemas dengan kondisi di lapangan dan meminta timeout. Pertandingan dilanjutkan. Poin demi poin mereka dapatkan dan akhirnya Texas Miners mengungguli Kentucky di babak pertama. Masing-masing pelatih mengarahkan pemainnya saat paruh waktu. Dan di babak kedua, situasi menjadi berbalik milik Kentucky. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Bobby Joe Hill menjadi pembeda dan berhasil membalikkan keadaan lagi. Seluruh pemain Kentucky terlihat sangat tegang. Mereka tidak percaya permainan Texas Miners sangat menyusahkan. All season long, when you had nothing left, you just come up with it. And 2 menit menuju juara, pemain Texas Miners semakin sulit terkejar. Para penonton di luar stadion sudah mulai bersorak sembari menghitung mundur. Begitu juga para pemain di dalam lapangan. Akhirnya peluit akhir pertandingan berbunyi. Texas Miners menjadi juara, sekaligus mencetak sejarah sebagai tim basket kulit hitam pertama yang mampu menjuarai turnamen NCAA. Para penonton tumpah ruah ke lapangan menyambut prestasi yang sangat membanggakan ini. Prestasi ini bukan hanya mengangkat nama Texas Western College, tapi juga seluruh orang kulit hitam di penjuru Amerika Serikat. Keesokan harinya, mereka kembali ke Texas. Mereka disambut bagaikan pahlawan di bandara. Willie Cager, setelah lulus dari universitas, dia mendirikan sebuah yayasan amal di El Paso. David Layton menjadi pemain basket profesional di Warriors. Neville Shedd menjadi pemain Boston Celtics dan asisten Haskins setelah pensiun. Jerry Armstrong menjadi kepala sekolah sekaligus pelatih basket.
Hedy Flournoy menjadi pelatih basket dan guru SD di El Paso. Austin Artis menjadi polisi di Indiana. Willie Worsley menjadi pemain di ABBA. Dan yang terakhir, Bobby Joe Hill menikah dengan Tina dan tidak melanjutkan karirnya. Dia meninggal tahun 2002 dan ribuan orang datang untuk melayatnya. Don Haskins menjadi pelatih di Texas Western Miners selama 14 musim dan masuk ke dalam Basketball Hall of Fame. Lalu, film pun berakhir. Salah satu film yang sangat epik menurut saya, di mana perbedaan rasial di Amerika Serikat pada tahun itu sangat kental sekali. Mereka berhasil melawan stereotip buruk untuk orang kulit hitam dengan menjadi juara walaupun dipandang sebelah mata. Film ini juga menampilkan Don Haskins yang asli yang berperan sebagai tukang pengisi bensin. Oke, segitu aja alur cerita film kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dan sampai jumpa di video seru lainnya.